Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 2323240153. Di sini saya akan membuat tugas sebagai pemenuhan syarat UTS mata kuliah PKN, SD, atau MI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan isu-isu nasional. Yuk, mari kita bahas. Isu global merupakan suatu peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian seluruh masyarakat internasional. Ketidakpastian dan pengaruhnya menyebar sangat luas dan secara cepat. Setelah Perang Dingin berakhir, isu-isu nasional, isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup mewarnai hubungan internasional, di mana ini mengesankan bahwa ancaman pada kedaulatan suatu negara sangat tinggi. Baiklah, di sini kita mengambil 3 contoh pengenalan isu-isu global. Yang pertama ada hak asasi manusia, yang kedua ada lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah terorisme. Yuk kita bahas sama-sama. Hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, mulai dari ia lahir hingga ia meninggal. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia yang wajib dihormati dan dijaga oleh setiap pemerintah, hukum, serta masyarakat. Mengapa yang melekat pada manusia dianggap sebagai suatu persoalan, terlebih lagi pada persoalan global? Persoalan ini terjadi akibat adanya kerusuhan yang terjadi pada individu maupun kelompok. Persoalan ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu menghormati dan menjaga hak dan kewajiban kita serta kewajiban orang lain. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan pengertian atas hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh dari hak asasi manusia, kita ambil dari tragedi Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998 sampai 1999. Di mana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa, termasuk Universitas Trisakti. 4 mahasiswa tewas tertembak dan 1 kritis. Aparat membantah bahwa keempat mahasiswa tersebut tewas akibat tertembak. Namun hasil otopsi yang telah dilakukan membuktikan bahwa keempat mahasiswa tersebut tewas karena tertembak. Dari jabatannya. 12 Mei tepat 20 tahun. 2. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup seperti yang ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang kesatuan ruang dan lingkungan hidup adalah lingkungan merupakan suatu kesatuan ruang, sumber daya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya termasuk perilaku manusia dan makhluk hidup. Secara global, lingkungan hidup menjadi permasalahan hingga menjadi komoditas politik pada suatu kancah internasional. Populasi penduduk dunia, di mana pada Juli tahun 2015, menurut perkiraan PBB yang dilansir oleh BBC, populasi penduduk menjadi 7,3 miliar juta jiwa. Penambahan populasi dunia ini menjadi banyak penduduk secara internasional. Menurut Ferdinand Asmin tahun 2004, pola konsumsi, pola kehidupan, serta penggunaan sumber daya alam akan menyebabkan berkurangnya kuantitas serta kualitas pada lingkungan hidup. Dunia memiliki penduduk dari 7 miliar ke 8 miliar. PBB juga memprediksi dalam waktu 15 tahun ke depan, dunia akan memiliki 9. Dan yang terakhir ada terorisme. Terorisme telah ada sejak masyarakat mengenal kebudayaan dan berbagai bentuk pola kehidupan. Unsur-unsur yang harus ada pada pengertian terorisme adalah adanya keakibatan, kerusakan, kematian, ketidakberdayaan, serta ketidakpuasan. Menurut Wilkinson, pada tahun 1978 ada ciri-ciri yang mengenai terorisme. Yang pertama adalah kerusakan, kematian,
Yang kedua ada ketidakberdayaan, dan yang terakhir adalah terorisme tidak terpisahkan secara acak dan tidak pandang bulu. Sebagai contoh dari terorisme, kita ambil dari kasus bom di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 12 sampai 13 Maret tahun 2019. Ada penusukan Menko Polhukam dan seorang polisi saat kunjungan kerja di Pandeglang, Banten pada 10 Oktober 2019. Yang terakhir, ada bom di halaman markas besar Kepolisian Kota Medan pada tanggal 12 November tahun 2019. Baiklah, itu tadi merupakan materi mengenai pengenalan isu-isu global yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.